Rusia cium gelagat Amerika tebar teror senjata biologis. The U.S. hasn't been known to actively use VX in combat. In fact, it's begun destroying its stockpile of chemical munitions as part of a UN treaty. But it's just one of many strange and secretive experiments that happen within these walls. Experiments on sheep, mosquitoes, and even civilians. About 85 miles southwest of Salt Lake City is the U.S. government's top-secret bioweapons lab. It's called the Dugway Proving Ground. The 77-year-old facility covers about 800,000 acres. That's just a little larger than the entire state of Rhode Island. And it tests some of the deadliest chemical, biological, radiological, and explosive hazards on Earth. Less famous than Area 51, Dugway dates all the way back to 1942, right in the middle of World War II. The decisive battle of the war was begun. The government needed a large area to test powerful weapons, eventually settling on this stretch of land in the Utah desert. Militer Rusia mengungkapkan rencana Amerika Serikat menebar ancaman senjata biologis. Kondisi Ukraina yang dianggap sudah tidak aman jadi alasan utama Pentagon memindahkan laboratorium senjata pemusnah massal di sejumlah negara Eropa. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Pertahanan Radiasi, Kimia, dan Biologi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, Letnan Jenderal Igor Kirillov Sabtu 3 September 2022. Kirillov menyatakan jika Amerika merencanakan pemindahan laboratorium senjata kimia ke sejumlah negara pecahan Uni Soviet lainnya, negara Eropa Timur dan Baltik. Laboratorium yang didanai Amerika terbaru akan ditempatkan di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, seperti Bulgaria dan Republik Ceko. Pentagon siap untuk segera merelokasi program yang belum selesai di Ukraina ke negara-negara pasca Soviet lainnya, serta ke negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria, Republik Ceko, dan negara-negara Baltik, ujar Kirillov. Fakta jika Amerika membangun fasilitas senjata kimia diketahui militer Rusia pasca operasi militer khusus ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Rencana pemindahan dan pembangunan laboratorium senjata kimia ke negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dianggap armada militer beruang merah sebagai ancaman serius. Kirillov menyebut Rusia tahu persis bahaya yang mengintai kedaulatannya jika sampai lab-lab senjata kimia berdiri di perbatasan. Rusia bahkan menganggap senjata biologis Amerika lebih berbahaya dari senjata nuklir yang di sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Perluasan jaringan laboratorium biologi yang dapat digunakan untuk pengembangan dan penyimpanan komponen senjata biologis menimbulkan ancaman bagi keamanan militer Federasi Rusia, kata Kirillov melanjutkan. Tidak seperti senjata nuklir yang dikerahkan Amerika Serikat ke wilayah sekutu NATO, kebijakan aliansi di bidang biologi ini membuat mungkin untuk menutup perbatasan kita secara tidak terkendali. Rusia kecam kegagalan AS dari ancaman ideologi Nazisme dan dorong kejahatan neo-Nazi di Ukraina. Kedutaan Rusia di Washington mengeluarkan pernyataan pada Jumat 2 September 2022 terkait sikap Amerika Serikat terhadap ancaman ideologi Nazisme. Menurut Moskow, AS gagal menyadari betapa berbahayanya ideologi Nazisme yang menyebut Gedung Putih mendorong kejahatan nasional neo-Nazi di Ukraina. Kami mencatat keamanan Departemen Luar Negeri AS atas kekerasan dan kebencian sehubungan dengan upaya pembunuhan terhadap Wakil Presiden Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tentang pernyataan kedutaan yang diunggah di Telegram seperti dikutip TASS. Namun jelas bahwa diplomat Amerika dengan sengaja menutup mata terhadap keyakinan ekstrim dari tersangka kriminal tato neo-Nazi Matahari Hitam miliknya yang khas dari batalion Azov dilarang di Rusia, tulis kedutaan Rusia. Menurut diplomat Rusia, rekan-rekan Amerika mereka lupa bahwa penembak yang dituduh membunuh 10 orang di supermarket Buffalo, New York pada Mei 2022 memiliki tato yang sama. Kedutaan menekan bahwa deklarasi yang sangat singkat mengenai manifestasi radikalisme terang-terangan di Buenos Aires menunjukkan bahwa Washington tidak mau menarik kesimpulan yang tidak nyaman. Sebuah pertanyaan muncul,
berapa banyak lagi orang di seluruh dunia yang harus terpengaruh oleh tindakan pendukung ideologi Nazi sebelum AS menyadari bahayanya dan berhenti memanfaatkan kejahatan nasionalis. Itulah yang dilakukan AS di Ukraina, di mana rezim Kiev pejuang terus dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil, kata diplomat Rusia menyimpulkan. Sebuah kasus pidana telah dibuka menyusul upaya paru-paru ini untuk menembak Cristina Fernández de Kirchner. KUHP Argentina membayangkan hingga 20 tahun penjara untuk kejahatan semacam ini. Pada hari Kamis, Fernández de Kirchner diserang di luar rumahnya di Buenos Aires. Penyerang yang diidentifikasi sebagai Fernando Sabag Montiel yang berada di antara kerumunan pendukungnya datang sangat dekat dengannya dan menodong pistol ke arahnya. Politisi itu lolos tanpa cedera karena senjatanya tidak menembak. Polisi menangkap penyerang seorang warga negara Brasil berusia 35 tahun yang telah tinggal di Argentina selama lebih dari 20 tahun. Rusia kecam kegagalan AS dari ancaman ideologi Nazisme dan dorong kejahatan neo-Nazi di Ukraina. Kedutaan Rusia di Washington mengeluarkan pernyataan pada Jumat 2 September 2022 terkait sikap Amerika Serikat terhadap ancaman ideologi Nazisme. Menurut Moskow, AS gagal menyadari betapa berbahayanya ideologi Nazisme yang menyebut Gedung Putih mendorong kejahatan nasional neo-Nazi di Ukraina. Kami mencatat keamanan Departemen Luar Negeri AS atas kekerasan dan kebencian sehubungan dengan upaya pembunuhan terhadap Wakil Presiden Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tentang pernyataan kedutaan yang diunggah di Telegram seperti dikutip TASS. Namun jelas bahwa diplomat Amerika dengan sengaja menutup mata terhadap keyakinan ekstrim dari tersangka kriminal tato neo-Nazi Matahari Hitam miliknya yang khas dari batalion Azov dilarang di Rusia, tulis kedutaan Rusia. Menurut diplomat Rusia, rekan-rekan Amerika mereka lupa bahwa penembak yang dituduh membunuh 10 orang di supermarket Buffalo, New York pada Mei 2022 memiliki tato yang sama. Kedutaan menekan bahwa deklarasi yang sangat singkat mengenai manifestasi radikalisme terang-terangan di Buenos Aires menunjukkan bahwa Washington tidak mau menarik kesimpulan yang tidak nyaman. Sebuah pertanyaan muncul, berapa banyak lagi orang di seluruh dunia yang harus terpengaruh oleh tindakan pendukung ideologi Nazi sebelum AS menyadari bahayanya dan berhenti memanfaatkan kejahatan nasionalis? Itulah yang dilakukan AS di Ukraina, di mana rezim Kiev pejuang terus dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil, kata diplomat Rusia menyimpulkan. Sebuah kasus pidana telah dibuka menyusul upaya paru-paru ini untuk menembak Cristina Fernández de Kirchner. KUHP Argentina membayangkan hingga 20 tahun penjara untuk kejahatan semacam ini. Pada hari Kamis, Fernández de Kirchner diserang di luar rumahnya di Buenos Aires. Penyerang yang diidentifikasi sebagai Fernando Sabag Montiel yang berada di antara kerumunan pendukungnya datang sangat dekat dengannya dan menodong pistol ke arahnya. Politisi itu lolos tanpa cedera karena senjatanya tidak menembak. Polisi menangkap penyerang seorang warga negara Brasil berusia 35 tahun yang telah tinggal di Argentina selama lebih dari 20 tahun.